Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi kabar gembira ya untuk para pemilik kartu ATM KKS Merah Putih. Nah, kira-kira ada kabar gembira apa ya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, jadi untuk para pemilik kartu ATM KKS Merah Putih, mulai hari ini untuk KKS Merah Putih pemilik KPM PKH yang diterbitkan dari Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri, ada pertransferan saldo ke KKS-nya untuk bantuan PKH tahap yang kedua. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang memiliki kartu ATM KKS Merah Putih dan belum cair PKH tahap keduanya, bisa lakukan cek secara berkala ya teman-teman. Nah, jadi buat para KPM PKH yang datanya padan dan tidak ada masalah serta masih terdaftar sebagai penerima dan serta belum menerima pencairan PKH tahap kedua sampai kemarin, bisa lakukan cek secara berkala mulai hari ini ya. Nah, sebab pertransferan ini sudah dilakukan oleh pihak bank tersebut, baik dari Bank BRI, BNI maupun Bank Mandiri. Nah, dan jika kalian jauh dari ATM, bisa kalian langsung koordinasi dengan pendamping masing-masing, apakah namanya masuk ke dalam SP2D pencairan atau tidak. Dan berikut adalah ciri-ciri para KPM PKH atau BPNT yang memiliki kartu ATM KKS Merah Putih yang akan cair di tahap yang selanjutnya. Nah, yang pertama adalah ciri-cirinya para KPM PKH yang masih memiliki komponen dalam keluarganya. Nah, jadi untuk KPM PKH pastikan dulu ya apakah masih ada komponennya atau tidak. Seperti halnya komponen anak sekolah. Nah, jika anak sekolahnya sudah lulus, maka dipastikan tidak lagi memiliki komponen dan tidak akan cair lagi ya di tahap selanjutnya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah KPM PKH atau BPNT sudah valid dan padan, serta online datanya baik KPM serta anggota rumah tangganya di Dukcapil dan di kartu keluarganya. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah KPM PKH maupun BPNT yang datanya harus sama ya antara di bank dan di DTKS. Nah, jadi pastikan dulu datanya harus padan dengan DTKS dan di bank ya. Nah, karena jika ada salah satu huruf yang berbeda saja dengan DTKS ataupun di Dukcapil, maka dipastikan tidak akan cair karena pihak bank sangat teliti dalam mencairkan bantuan sosial. Nah, kemudian yang keempat, KPM PKH atau BPNT tidak terdeteksi menerima bantuan ganda seperti BLT Dana Desa atau Prakerja. Nah, jadi pastikan dulu ya untuk para KPM yang memiliki kartu ATM KKS Merah Putih tidak mendapatkan bantuan BLT Dana Desa dan bantuan Prakerja. Nah, karena jika mendapatkan bantuan tersebut dipastikan tidak akan cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah KPM PKH maupun BPNT yang masih layak menerima bansos dari hasil laporan verifikasi kelayakan di daerahnya. Nah, pastikan dulu ya kalian itu harus lolos verifikasi kelayakan menerima bansos. Nah, kemudian yang keenam cirinya adalah KPM PKH atau BPNT yang di dalam kartu keluarganya tidak ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai PNS, ASN, TNI maupun Polri. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri KPM PKH atau BPNT yang akan cair di selanjutnya adalah yang pindah domisili, tetapi sudah lapor dan buat KTP baru di daerah yang baru.
sehingga data di DTKS sudah baru. Nah, maka akan cair sesuai alamat yang baru dan bukan KPM yang pindah tempat tetapi tidak melaporkan dan masih KTP lama. Nah, sehingga saat verifikasi terindikasi KPM tidak ditemukan. Nah, jadi bantuan sekarang itu harus sesuai by name by address ya teman-teman. Nah, kemudian sementara di bawah ini adalah aturan terbaru untuk bantuan PKH di tahun 2022 yang bisa menjadi penyebab berkurang ataupun bertambah nominal bantuan PKH-nya. Nah, aturan yang pertama adalah untuk kategori lansia. Nah, untuk komponen lansia maksimal usianya 60 tahun ke atas dan dibatasi 1 orang saja. Nah, sehingga untuk lansia tunggal saat ini masih bisa dapat bantuan PKH ya teman-teman apabila si KPM tersebut berusia 60 tahun ke atas. Nah, kemudian yang kedua, aturannya adalah untuk anak sekolah dibatasi maksimal 4 anak dalam satu keluarga. Dan data siswa tersebut harus padan dengan Dukcapil serta di Dapodik atau EMIS. Nah, serta diutamakan hitungan pada jenjang tertinggi. Nah, contohnya ada satu keluarga mempunyai 5 anak siswa sekolah ya. Nah, yang pertama SMA, kemudian ada 2 anak SMP dan 2 anak SD. Nah, totalnya 5 ya teman-teman. Nah, maka yang masuk komponen PKH adalah 1 anak SMA, 2 anak SMP dan 1 anak SD. Nah, maka 1 anak SD lagi tidak terhitung ya, karena sudah melebihi batas, yaitu maksimalnya 4 anak dalam satu keluarga. Nah, kemudian aturan yang ketiga untuk ibu hamil pada tahun 2022 ini belum bisa masuk komponen ya, karena data di DTKS belum bisa mendeteksi data ibu hamil. Nah, kemudian yang keempat, aturannya adalah acuan data saat ini adalah DTKS terbaru yang sudah padan, bukan dari hasil pemutakhiran data di EPKH pendamping seperti dahulu. Nah, sehingga apabila ada yang tidak online atau tidak padan datanya, maka akan membuat bantuannya terhambat. Kemudian aturan yang kelima adalah data KPM saat ini harus sama ya antara di DTKS dengan data di bank. Tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Nah, sebab walaupun nama KPM sudah masuk SP2 di pencairan, tetapi ada beda data dengan di bank, maka bantuannya akan diblokir dan butuh waktu lama untuk proses buka blokiran tersebut walaupun sudah diperbaiki datanya. Nah, jadi pihak bank sangat teliti ya dalam mencairkan atau menyalurkan dana bantuan sosial. Nah, jadi itulah kabar gembira untuk para KPM PKH atau PPNT yang memiliki kartu ATM KKS Merah Putih dari Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.